Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya arshila al-mahira binti Rizki Mahfuz Indrawan. Berimanlah engkau kepada Allah, kepada Rasulmu, kepada hari kiamat. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, ibu-ibu yang kami hormati, yang berhadir, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita memberikan ilmu tentang akikah. Apa sebenarnya makna lahirnya anak ke dunia di dalam agama Islam. Pertama, kita bersyukur kepada Allah. Selamat buat Bang Rizki ya. Sudah mempunyai anak yang kedua dan dua-duanya perempuan. Di kita, di orang awam, mesti sepasang. Padahal di Islam tuh, kalau bapak ibu punya anak perempuan, itu malah lebih bagus, tabungan. Karena anak wanita itu warisan Rasulullah. Maka nanti dalam sebuah hadis, anak bapak ibu perempuan, ibu jaga dengan baik sampai ibu nikahkan, nanti dia akan menolong ibu di hari kiamat. Dengan catatan dia soleha ya, auratnya tidak terbuka, ibadahnya bagus, sampai nanti dia di pelaminan, lepaslah ibu, nggak tanggung jawab lagi kita. Maka bilang, makna hari ini kau menikah, baktimu bukan ke mama lagi. Kan begitu bu, baktimu ke suami, mama sudah lepas tanggung jawab. Maka disitulah nangisnya kita kalau nikahkan anak perempuan tuh. Maka kalau ibu jaga itu ada dua, macam abang di dua, maka nanti menolong. Ini tabungan di hari kiamat. Tapi tidak mudah ya, merawat, membesarkan, menjaga tidak mudah. Apalagi hari ini, zaman ini sudah zaman gila-gilaan ya bu. Jadi apapun yang terjadi, ini merupakan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang tuanya harus soleh duluan. Ya, orang tuanya dua-dua harus soleh segala sisi supaya anak kita meniru. Karena kita lihat Ibrahim. Nabi Ibrahim, istrinya Siti Hajar Maisarah soleha. Lahir anaknya dua-duanya jadi nabi. Siapa namanya, Bu? Ismail dan Ishak. Jadi kalau bisa keluarga kita seperti Ibrahim. Jangan kayak Nabi Nuh. Nabi Nuh itu gagal sebagai ayah. Bukan gagal sebenarnya, udah berusaha dia. Tapi anaknya bu 4 laki-laki, 4-4-nya kafir. Maka dia menangis. Dia gagal. Istrinya pun kafir. Terkadang kita mau begitu. Ayahnya beriman, bininya tak bisa dibina. Kita sudah beriman, anak-anak kadang lain simpangnya. Ya kan bu? Kita maghrib gelar sajadah, orang tuh maghrib depan TV, kadang nengok handphone, begitulah. Jadi kita nggak usah marah, kasih pengertian aja. Didakwah aja. Oke, jadi hari ini anak kita Arshila Al-Mahira ditabalkan namanya sekaligus akikah. Akikah ini kalau perempuan berapa kambingnya bu? Kalau laki-laki nggak mesti 2 juga. Kalau laki-laki samanya itu laki-laki perempuan 1. Tapi kalau ada uang berlebih sunnahnya 2. Ya, anak yang sudah akikah maka lebih cepat doanya dikabulkan dibanding anak belum kekah bu. Nah, itu hikmahnya kekah nih. Maka anak ibu ya kalau ada uangnya boleh kekah kalaupun dia udah besar. Karena anak kita ini akikahnya tanggung jawab orang tuanya bu. Ya, memang tak wajib, sunnah muakkad. Yang kedua, daging akikah bu terbagi 3. Yang pertama dimakan sama ahli bait. Andongnya, neneknya semua ya. Itu makan, jangan nanti gak dimakan. Kecuali kekahnya najar. Ini najar enggak? Enggak ya. Nah, najar kan tahu kan najar. Ya Allah, kalau nanti aku dapat anak kedua,
Aku akan kekeh di hari 40 harinya. Itu najar. Awas hati-hati. Kalau kekahnya kekah najar, haram dimakan daging kambing itu, Bu. Sama acarnya pun tak boleh dimakan. Saat nasi-nasinya pun tak boleh, Imam Syafi'i. Karena nazar. Jadi ini tak najar, maka boleh. Apalagi nanti kita menikmati ya. Ada bagian kita ya. Mantap. Namanya usaha ya. Namanya usaha ya, Bu ya. Itu dia. Yang kedua, dagingnya dibagikan jiran, tetangga, fakir miskin. Jangan sampai nanti, Bu, orang dapat kabar, katanya cucu pulan tuh kekeh ya, tapi gak sampai kemari loh. Padahal kami kan susah. Jangan sampai, Bu. Minimal lah jiran-jiran ya. Maka datang pula jamaah-jamaah wirid, baguslah. Yang ketiga, Bu, diberikan kepada bidan yang membantu melahirkan dulu, Bu, kalau dia muslim. Maka usahakan, Bu, kalau kita nanti Ibu beranak, ya mana tahu mau beranak lagi, Bu, tahun-tahun besok. Ya mana tahu beranak pula dapat pula laki di simpang besok kan. Nah, mana tahu beranak, Bu, pilih bidannya yang Islam. Jangan solo kotok, Bu. Ya, kenapa Pak Ustadz? Anak kita kan suci, anak kita fitrah. Masa yang menyambut yang enggak mandi wajib, Bu? Tak cocok. Terkadang orang tua sekarang beralih dia ke orang yang Nasrani itu gara-gara biaya sebenarnya. Wak Fatimah 800, wak Hutagalung 7,5. Pindah wak Hutagalung 7,5. Gara-gara limpul. Allahu Akbar. Tidak usah pada begitu kali. Ya, itu dia makna akikah. Yang ketiga, Bu, lahirnya anak. Begitu dia lahir ke dunia langsung ditahnik namanya, Bu. Udah enggak ditahnik, Bu? Udah. Ditahnik pakai kurma atau madu, masukkan ke langit-langitnya itu. Kalau belum bikin hari ini, ada madunya. Bikin. Atau bapaknya aja nanti bikin. Tangan bervirus pula nanti kena COVID pula orang bahaya. Ya bapaknya aja. Sebenarnya ulama ya diharapkan para ustadz atau orang yang soleh kita yakini keilmuannya. Tapi bapaknya pun tidak basah. Tahnikkan dia. Ini sunnah. Yang kelima, Bu, anak ini lahir, rambutnya besok dicukur, dibawalah ke toko emas. Ini sunnahnya ditimbang. Kampung Lalang kan ada kan, tapi jangan Sinulingga, ya itu Solo Kotok itu. Yang Islam lah tengok, ini enggak Sinulingga, ada pula Barus ya. Yang Islam, jadi Kak timbangkan rambut anakku, kalau dia Muslim paham dia itu. Berapa beratnya? 0, sekian gram. Maka dicarilah emas seberat rambut anak kita itu, Bu. Ini emasnya, Kak. Berapa? 800 misalnya. Emasnya Ibu bayar, emasnya ambil di situ, masih di toko itu. Ketika diambil tadi emas itu langsung jual kembali. Kita mau butuh uangnya, Kak. Jadi emas ini balik untuk kakak emasnya. Minta sama aku lagi balik uang emas tadi yang seharga rambut anak kita. Jadi uangnya itu dibagikanlah fakir miskin. Ya, dibagikanlah fakir-fakir miskin atau anak yatim. Ini sunnahnya aja, Bu. Kalau ada rezeki orang tuanya, kalau enggak ada masalah. Oke, Bu. Yang terakhir yang keenam, berpulang kita ya. Aku pun udah mau lobet, Bu ya. Dari jam 4 belum lagi tidur-tidur. Udah mau mati kurasa ya, namanya usaha ya sampai ke Johor. Yang terakhir, Bu, kita sebagai orang tua harus paham, lahirnya seorang anak ini adalah titipan atau amanah. Ibu paham kan kalau ibu nitipkan mobil sama tukang parkir, apa pesannya? Jangan hilang bannya ya Pak tukang parkir, jangan rusak mobilnya. Tiba-tiba ibu ambil mobil itu, udah copot kata spionnya. Apa ibu lakukan? Marah kan sama tukang parkir? Kenapa? Karena orang yang ibu amanahkan menitipkan barang itu tidak amanah. Maka sama dengan anak kita. Anak kita hari ini 2, anak Bang Rizky. Kalau dua-dua ini dirawat, maka nanti Allah yang menitipkan amanah ini, Bu, bahagia, dia senang. Tapi kalau ditelantarkan, ibadahnya dibiarkan, pacaran dibiarkan umpamanya, auratnya dibiarkan terbuka, maka marah nanti yang menitipkan itu Allah. Karena titipan.
Maka satu sisi kita berbahagia punya anak, satu sisi jantungan Bu, karena diminta data-data pertanggungjawaban. Anakmu 5, anak pertama gimana sholatnya? Anak kedua di mana dia? Anak ketiga, keempat, kelima. Satu sisi bahagia bisa menjadi tabungan, tapi satu sisi kalau tak pandai Bu, tak ada kerjasama suami istri, hancur. Maka saya pribadi Bu, bagaimanapun capeknya pulang ceramah, tetap itu membantu istri. Ya, maka hari ini 2 tahun 2 bulan udah bisa dia bismillah, udah pasti. Alhamdulillah. Maka mohon maaf istri saya itu kalau menidurkan tetap tuh Bu, ayat kursi, Fatihah 3 kul. Kemanapun capeknya pulang undangan, pulang dari jalan tetap bismillahirrahmanirrahim. Tetap amalan. Karena anak ini Bu masih seperti kertas putih, apa yang dibacakan hafal dia lengket. Maka untuk itu Bu, begitu anak ini udah berapa bulan dia lahir, tolong jangan didengarkan nanti musik-musik yang tidak jelas. Karena dia merekam itu. Apalagi nanti ayah omaknya ribut. Pakai binatang-binatang. Kau binatang cecak kau ular kau. Oh lama-lama anak itu jadi ular bersisi. Meniru dia itu. Nah ini antisipasi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi, nanti di hari kiamat ada yang disebut orang yang mandul. Mudah-mudahan kita jangan mandul. Yang mandul itu bukan tak punya anak dia. Orang yang mandul itu di dunia anaknya punya, tapi tidak ada yang soleh. Sama dengan gak punya anak kan? Nah, itu bahasa kasarnya Bu. Kalau anak kita gak ada yang soleh Bu, yang nanti Bu mati mendoakan, menyolatkan. Kalau tak bisa diharap, bagusan gak beranak. Tapi nggak mungkin dimatikan anak tuh kan? Itu nanti Bu. Iya makanya disinilah karena kita sudah sama-sama punya anak Bu ya, sudah sama-sama gelar orang tua, maka disinilah kita Bu ekstra kerjasama ya. Apalagi Bang Rizky, ya laki-laki karir ya, pergi pagi pulang malam. Untung ada neneknya, ya. Jadi mamanya harus sabar, apalagi rapat anak yang 2 ini. Ya, jangan bilang yang lain-lain, ini rezeki dari Allah. Begitu orang beriman. Selamat ya rezeki. Ini kadang enggak macam-macam kadang. Jangan kaji-kaji yang lain-lain, rezeki dari Allah. Karena banyak orang 8 tahun enggak hamil-hamil, ada sampai meninggal enggak hamil-hamil. Nah, ini bersyukur kita kepada Allah. Oke lah barangkali Bu, aku udah mau lobet kuras udah oyong. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Selamat buat Bang Rizky ya, tetap kita bersahabat ya. Artinya walaupun ada nanti pertanyaan ya jangan sungkan datang ke rumah atau dari WA, telepon boleh ya. Mana tahu ada nanti masalah-masalah yang lain, masalah kerjaan boleh dibantu Bu. Ibu-ibu juga begitu, mana tahu mau kawin lagi Bu, boleh datang ke rumah tuh, boleh kita carikan lah. Ya mana tahu menggatal lagi Bu, enggak masalah kan kalau ada yang mau. Iya. Karena semalam Bu di Jalan Jati itu umur 65 ada Bu nelpon saya mau dinikahkan umur 65. Ngapain lagi Bu kawin ku bilang. Umur 65 mau kawin lagi dia. Pak Ustaz tolong nikahkan saya Pak Ustaz. Sama mantan saya. Berapa umur 65? La ilaha illallah. Aku pun jantungan dengan waktu menikah. Sama mantannya pula itu balean. Oh lama-lama macam Indosiar lama-lama kita. Oke lah ya. Kita doa Bu mudah-mudahan barokah. Karena udah mau maghrib. Ya demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.